Oke, jadi tadi itu saya mau bilang kalau begini, bentar ya, ini mana sih whiteboardnya? Ini paling gak repotin banget whiteboardnya. Bentar ya, share screen, whiteboard. Paling susah banget diatur whiteboard. Oke, fokus. Di sini saya mau bilang tadi kayak gini. Ketika kita mau ngeliat kayak gini ya, bentar. Ketika kita pakai pendekatan limit X menuju suatu nilai konstanta yang tadi kita udah daftarin di fungsi-fungsi tadi tuh, didekatin dari kiri, fungsinya itu tidak akan sama dengan nilai dari fungsinya itu sendiri, nilai sebenarnya. Misalnya, kita mau, bentar ya, misalnya kita mau make nilai C-nya itu 0,5. C-nya 0,5 itu bisa dilihat di fungsinya ya. Yang X besar kurang dari 0,5. C-nya 0,5. Berarti X sama dengan 0,5 dideketin dari kiri. Itu fungsinya fx itu tidak akan sama dengan nilai fc-nya. Berapa coba yang ini? Yang pas 0,5 kan 0,35 ya nilainya ya. Nilai dia-nya. Nah, sedangkan di daftar kita tadi itu, sorry ini dimasukin dulu 0,5. Ketika nilai F-nya 0,5 di daftar fungsi distribusi kumulatif itu nilainya 0,65 gitu. Sedangkan kalau kita ngikutin, jadi 0,65 ini tuh dari 0,65 itu 0,35 ini itu asalnya dari si itu tabel fungsi kepadatan peluangnya. Jadi nilainya nggak sama gitu ketika kita pakai pendekatan limit dari kiri sama ketika kita udah menerapkan fungsi kumulatifnya itu nilainya beda gitu. Ada perbedaan nilai. Nah, fungsi distribusi kumulatif ini tuh nilainya melompat ketika X-nya sama dengan 0,5. Ini kan tadi udah saya bilang ya, konstanta C ini maksudnya si nilai X kecil ini. Nah, fungsi lompatannya itu sendiri merupakan peluang bahwa X atau variabel acak tadi itu yang mengambil nilai tersebut gitu. Semoga paham ya sampai sini ya. Ini misalnya kita jabarin deh. Ini kita jabarin dulu P 0,5 sama dengan P X besar sama dengan 0,5 itu terdiri dari P X besar kurang dari 0,5 dikurang sama P besar X besar kurang dari 0,5. Ini dari rumus ya. Rumus distribusi kumulatif yang kayak gini nih. Ini saya ulang terus rumusnya supaya kalian juga ingat lama-lama.
X kurang dari X kurang dari X kurang dari X. Ini rumus umumnya. Rumus FDK. Nah, sekarang berarti tinggal kita masukin kan ya. Berarti P, ini saya tulis ulang lagi. P X kurang dari sama dengan 0,5 dikurang P X kurang dari 0,5 sama dengan F 0,5. Ini kan buat yang distribusi kumulatif ya. Terus dikurang sama, ini pakai pendekatan limit yang tadi. Didekatin dari kiri. 0,5 minus Fx. Ini nilainya 0,65, 0,35. Dikurang jadinya 0,3. Jadi fungsi Fx ini, fungsi distribusi kumulatif atau FDK ini, melompat ketika X-nya sama dengan 0,5 sejauh 0,3 gitu lompatannya. Ini bisa kita cari juga buat yang rentang yang lain. Ini kebetulan saya kasih sampel contohnya untuk yang ketika X-nya sama dengan 0,5 aja. Jadi kira-kira bisa kita tarik kesimpulan kalau fungsi kepadatan peluang FDK dan fungsi distribusi peluang PDF ini merupakan dua fungsi yang setara ya. Dalam artian fungsi yang satu dapat diperoleh dari fungsi yang lain gitu. Ini saya kasih contoh ilustrasinya deh. Di luar soal yang tadi. Jadi ini yang PDF. Itu PX sama dengan 1/4, 1/2. Ini misalnya aja ya, pemisalan. Untuk X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2. Ini untuk X lain. Nah, terus yang FDK. FDK. Ini kan simbolnya Fx ya. Itu misalnya 0 untuk X-nya kurang dari 0, 1/4 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, 3/4 untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, dan 1 lebih besar sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk yang si PDF, ini kan nilainya tinggal kita jumlahin. Ini jumlahin dapat 3/4. Terus dijumlahin sama ini. Dapatnya berapa? 4/4 ya. Nah, totalnya itu bakal 1. Ini juga sih, yang FDK juga totalnya 1. Ini kan 0 nih. Selisihnya 1/4. Terus selisihnya 2/4. Selisihnya 1/4. Ditotalin selisihnya semuanya 1. Jadi sama aja ya, kedua fungsi ini setara. Nah, tapi sekarang kita coba ngerjain contoh soal gimana cara nentuin fungsi kepadatan peluang dari FDK ya. Ini saya clear dulu semuanya. Nah, caranya tuh kayak gimana? Caranya, sebentar, kita lihat dulu soalnya. Yang nomor 4. Soal nomor 4. Sambil dibuka soalnya ya. Soal nomor 4 itu katanya kayak gini. Ada fungsi-fungsi itu banyak diskrit ya fungsinya. Nanti saya tulisin. Nah, fungsi-fungsi itu merupakan variabel acak diskrit dengan fungsi distribusi. Kita disuruh menentukan fungsi kepadatan peluang dari X. Nah, fungsinya itu kayak gini. Kan yang diketahui fungsi distribusi kumulatif ya. Kita disuruh nyari PDF-nya. Ini ada 0 untuk X kurang dari 0.
ada 0,05 untuk 0 kurang dari X. Kurang dari 1,3 ada 0,3 untuk 1,3 kurang dari X. Kurang dari sama dengan X. Kurang dari 1,7 ada 0,8. 0,8 ini 0,3 ya. 0,85 untuk 1,7 kurang dari sama dengan X kurang dari 1,9, terus ada 0,95 untuk 1,9 kurang dari X kurang dari 2, dan untuk fx sama dengan 1 untuk yang di atas atau sama dengan 2 nilainya. Kita disuruh menentukan PDF-nya. Oke, caranya cukup mudah. Kayak nentuin PDF nomor berapa tuh tadi? Nomor kita belum nentuin PDF ya. Udah dong. Ya nomor 1, 2 itu tadi ya, nentuin PDF kan. Kita mesti ingat dulu sebelum kita ngerjain, tinggi lompatan sama dengan peluang bahwa variabel acak X mengambil nilai tersebut gitu. Oke, ini saya clear dulu semuanya. Habis itu saya mau kelompokin rumus ini nih. Rumus PDF yang kayak gini. Px, saya mau cari ya. X sama dengan X sama dengan P X kurang dari sama dengan 0 dikurang P X kurang dari 0. Gini ya. Ini rumus umumnya. Sebagai pengingat, sekarang kita lanjut ngerjain soalnya. Berdasarkan fungsi-fungsi yang udah yang nilai-nilainya di script itu, kita bisa dapat untuk yang 0 dulu ya. Untuk yang X kecilnya sama dengan 0, berarti P X besar sama dengan 0 sama dengan P X besar kurang dari sama dengan 0 dikurang P X kurang dari 0 sama dengan F 0 dikurang limit X mendekati 0 yang didekatin dari kiri dari fungsi fx. Ini nilainya yang F0 ini kan 0,05 ya. Bisa dilihat di soalnya. Terus dikurang limit fx ketika didekatin dari kiri menuju 0 ini nilainya 0. Jadinya 0,5 lah hasilnya. Oke, ini untuk yang P0. Kita lanjut nyari yang P 1,3. Bentar ya. Ini 1,3. Ini 1,3. 1,3. 1,3. 1,3 dari kiri, 1,3. F1,3 berapa? Bisa dilihat soal ya, 0,30 atau 0,3 aja saya tulisnya, dikurang sama ketika fungsi fx itu didekatin menuju 1,3 dari kiri, hasilnya 0,05. Hasilnya adalah 0,25. Terus selanjutnya untuk yang 1,7. Untuk yang 1,7. Oke, bentar ya. Satu koma tujuh, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7 dari kiri itu 0,85 dikurang 0,30. Dapatnya 0,55.
Sekarang yang 1,9. Ini 1,9, ini 1,9, 1,9, 1,9, 1,9 dari kiri, terus 0,95 dikurang 0,85. 0,1 ya. Oke, yang terakhir untuk P1 ya. Ini 1, ini 1, satu, satu, satu dari kiri, satu. Berapa nih F1-nya? 1 ya, dikurang 0,95. 0,05. Oke, ini lo udah dapet. Ini udah dapet semua nilai PX-nya. Sekarang kita buat ke dalam tabel tadi. Kita buat ke dalam tabel tadi ya. Kayak soal-soal sebelumnya. Soal PDF sebelumnya tuh kita buat tabel kayak soal nomor 1 sama 2. Ini X, ini P besar, X besar sama dengan X kecil. Untuk nilainya 0, 1,3, 1,7, 1,9, sama 2. Itu nilainya 0,05, 0,25, 0,55, 0,10, 0,05. Jumlah hasilnya 1,00. Nah, di sini kita bisa dapat kesimpulan nih, atau dapat informasi kalau tidak ada nilai X di mana Px besar sama dengan X kecilnya lebih besar dari 0. Atau tidak ada nilai lain X di mana Px besar sama dengan X kecil lebih besar dari 0. Gitu deh. Untuk soal nomor sampai sini ya kira-kira. Untuk soal nomor 4. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk sebentar ke pendahuluannya nilai harapan distribusi diskrit ya. Jadi nilai harapan distribusi diskrit ini di sini kita mengenal nilai min atau rata-rata yang kalian udah dapet di SMA. Nilainya itu kayak gini, rumusnya maksudnya. Definisinya, Definisi formalnya ini saya bacain aja ya. Ini simbolnya kan kayak gini nih. X harapan. Ini maksudnya expected value. Value-nya apa? X besarnya itu variabel acak. Jadi nilai harapan dari variabel acak atau nilai harapan dari distribusi diskritnya itu. Nah, rumusnya itu bisa disimbolkan dengan mu sama dengan EX besar sama dengan sigma dari X P X besar sama dengan X. Terus bisa juga kayak gini, berupa fungsi nilai harapannya. Gx sama dengan sigma X Gx P X besar sama dengan X gini. Jadi bisa bukan berupa fungsi, terus bisa berupa fungsi ya. Nah, di sini juga kita bisa di modul ini kita bisa tahu nilai dari variansi. Variansi itu
kita mesti nyari dulu nilai EX kuadratnya itu. Sorry, nilai variansi ya. Ini saya clear dulu deh. Ke definisi dulu. Misalnya, untuk setiap variabel acak X dengan rata-rata mu tadi yang bisa dibilang min ya, nilai rata-rata, maka variansi X didefinisikan sebagai kayak gini. Simbolnya sigma gini, sigma kuadrat sama dengan, atau bisa ditulis var X gini, atau bisa juga ditulis X kuadrat gini. Sorry, ini udah masuk rumus ya. Sorry. Rumusnya itu sama dengan X besar kuadrat dikurang X kuadrat. Ini yang min tadi. Jadi kalau tadi yang X itu kita tahu rumusnya penjumlahan dari yang nilainya X dari berapa sampai berapa, bisa berupa fungsi atau enggak ya. Ini saya yang bukan P, X besar sama dengan X. Nah kalau yang X kuadrat itu ya tinggal dikuadratin aja jadinya. X-nya dari berapa sampai berapa, X kuadrat, P, X sama dengan X, gini ya. Nah, terus nanti dikurangin deh. Ini dikurangin sama ini. Gitu. Dikurangin ke X kuadratnya dikurangin ke EX gitu. Kira-kira untuk dahuluan ya. Yang variansi dan nilai rata-rata min. Mungkin sekarang saya juga masuk ke penjelasan standar deviasi deh. Standar deviasi itu simbolnya sigma biasa, nggak pakai kuadrat. Itu akar kuadrat dari si variansi ini. Ini untuk standar deviasi atau simpangan baku. Ini ya rumusnya.